Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Julian di Amarta Channel. Di video kali ini saya kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman luar biasa ketika mendaki di daerah Bukit Tunggul Cibodas. Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung aja undang narasumber kita untuk menceritakan pengalamannya. Guys, kita sudah kedatangan narasumber kita. Selamat malam, Kang Yusuf. Selamat malam juga, Kang Yulian. Boleh diceritakan bagaimana rasanya ketika mengalami pengalaman tersebut? Mungkin itu bisa jadi pengalaman terbesar juga buat Kang Yusuf. Boleh Iya. ceritakan? Mungkin bukan hanya pengalaman terbesar bagi saya, Ya. itu juga seperti pengalaman yang sangat berkesan untuk kehidupan saya gitu ya. Apalagi untuk pendakian-pendakian saya selanjutnya gitu. Ya. Itu kan pengalaman pertama, wah sangat indah lah pokoknya. Ya. Jadi awal mula kita bersebelas, ketika itu libur UTS ya, kita udah janjian, kita OTW hari Sabtu subuh jam 4, kita kumpul untuk di rumah si Udin. Nah, kita kumpul lah di situ ya, bersebelas itu. Kita naik motor itu 5 motor. Ada yang taktil gitu ya, ibaratnya taktil tarik Iya. tiga. Nah, itu perjalanan dari Cisarua, karena rumah si Udin itu di Cisarua. Kita perjalanan ke Cibodas itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam gitu, saya lupa ya. Pokoknya sekitar jam segituan. Di parkiran itu sekitar jam 6 lah. Jam 6 kita bebersih dulu, biasalah ya, bercerita ke satpam gitu. Karena di sana kan belum ada registrasi, jadi kita hanya laporan ke satpam. Nah, kita sama satpam, kita ngobrol-ngobrol jalur pendakiannya gimana, berapa jam gitu kan. Nah, setelah ngobrol sama satpam, mulailah perjalanan. Nah, ketika itu kita mulai perjalanan itu, sebelumnya kita berdoa dulu, bersebelas orang berdoa. Sudah selesai berdoa, kita berjalan. Pertama kita ngelewatin villa-villa gitu kan, villa-villa, terus kebun teh, sekitar setengah jam, masuklah ke kebun warga. Di sana saya lihat masih banyak petani, masih banyak orang lah gitu. Banyak orang berjalan, bersebelas itu berjalan, dipimpin dengan saya dan Udin, berdua di depan, sisanya di belakang. Nah, ketika perjalanan di kebun warga itu sekitar 30 menitan mungkin ya, 30 menit. Terus kita bertemu dengan apa ya, sungai atau selokan ya, sekitar 2 jengkal gitu. Aliran itu mungkin buat kebun mungkin ya. Ya, aliran air lah gitu. Aliran air. Nah, kita udah lewat situ, ketemulah dengan pohon kina. Kan di situ juga ada kebun pohon kina gitu kan. Nah, pas sampai kebun pohon kina, kita disuguhin pemandangan ya seperti hutan pinus, Iya. tapi ini pohon kina gitu kan. Nah, ketika ke situ saya lihat ada 3 pohon besar, 3 pohon besar. Entah pohon apa itu namanya, ya kita sebut aja pohon kina gitu ya. Nah, ketika itu ada 3 menjulang tinggi tuh, 3 menjulang tinggi. Kita kan nggak tahu apa-apa ya, kita jalan gitu. Ada yang lewat kanan, ada yang lewat kiri gitu kan. Karena kita nggak diatur sih perjalanannya. Nah, ketika menerobos hutan kina sekitar 20 atau 10 menitan mungkin ya, saya lupa. Kita semua kaget pas keluar itu. Itu ada hal apa sih, kenapa bisa kayak gitu Bukan hal mistis sih sebenarnya.
cuma ya aneh aja gitu, pohon pisang begitu banyak tapi pada tumbang, udah rata sama tanah gitu. Semuanya itu. Nah kita kan bingung tuh, ini kumaha cenah, gimana katanya. Terus kata saya, ya udah saya cek dulu sama Udin ke depan gitu kan. Perjalanan sekitar 20 meter mungkin. Kita lihat ada tanah longsor gitu. Terus saya sama Udin mikir, jalur pendakiannya kemana gitu kan. Ya udahlah panggil dulu anak-anak. Pas dipanggil anak-anak, teman-teman yang lain datang, pada kaget tuh semuanya. Wah ini kenapa? Kok gini sebenarnya? Tadi siapa nggak bilang ada longsor, ada apa katanya? Iya ya aneh ya. Ya udahlah, kita gini aja lah, cari aja jalan yang lain gitu kan. Terus kata si Ujang nih, si Ujang, gak tahu kenapa saya lihat Ujang udah kayak pias gitu mukanya, pias kayak apa, mayat gitu lah. Mungkin udah nggak ada apa pikirannya juga mungkin ya. Karena mungkin karena dia kan udah punya firasat buruk juga. Tapi saya di situ positive thinking, karena biasanya kan dia bangun siang gitu kan. Ini disuruh subuh bangun gitu kan, mungkin karena itu gitu. Jadi dia minta pulang, malah terjadilah cekcok di situ, perdebatan sedikit. Ada yang bilang ingin pulang, ya terutama si Ujang itu ingin pulang. Tapi ada juga yang nyaranin buat nyari jalan lagi. Terus ada satu orang lagi, si Rangga, minta yaudah naik aja tuh yang longsor gitu. Tapi sama saya dibantah, karena kan kita nggak bawa tali webbing, mana mungkin kita bisa naik gitu. Sedangkan jalur, wah ngeri lah pokoknya kalau lihat itu. Kita coba mencari di situ, nyari jalan gitu kan. Siapa tuh ada tanda-tanda atau sampah-sampah, dia orang Indonesia kan gitu, nyari sampah gitu. Tapi nggak ketemu di situ. Tapi di situ akhirnya ketemu nggak? Nah pada akhirnya itu kita mutusin buat ya udahlah, kita nggak nemu jalan, mending kita pulang aja lah gitu kan. Tapi ada juga yang maksudnya nggak enak, udah jauh-jauh kesini nggak sampai puncak gitu kan. Termasuk saya juga punya perasaan kayak gitu gitu. Ya udahlah, gimana lagi, orang nggak ada jalan gitu kan. Kita coba balik lagi ke pohon kina tadi. Tapi pas sampai situ kita bingung di situ. Bingungnya karena gini, tadinya kan ada jalan setapak tuh. Terus si tanahnya juga pastilah ada jejak kaki kita gitu. Cuma pas kita balik lagi ke situ nggak ada. Bener-bener udah bersih aja, udah kayak nggak pernah diinjek gitu. Tapi itu udah yakin sebelumnya lewat sana? Yakin, soalnya di situ kan seperti ada jalan kayak kalau di kantor itu lorong lah. Nah ini kayak lorong ini, tapi pas kita balik lagi itu lorong nggak ada. Jadi si pohon kina itu udah acak-acakan aja tempatnya, si berdirinya kayak gitu. Nah di situ Kang Ucup sama teman-teman gimana? Nah di situ pada bingung semua, pada lesu gitu, apa lemes gitu ya. Karena kan nggak ada yang pengalaman juga di situ kan. Saya juga pengalaman waktu kecil pendakian kan sama Uwa, bukan sama si Ode, dia nggak ada pengalaman sama sekali. Kita bingung di situ. Udah makan snack dulu sedikit, minum. Udah kita berdoa gitu kan, berdoa. Sudah beres berdoa, terus teman saya si Udin ini nyaranin buat muter, nggak lewat pohon kina tapi muter, cari jalur lain. Ya. Tapi yang kelihatannya bisa lah mungkin gitu kan. Nah si Udin ini kesini nih kayaknya kebun kayaknya. Kan udah pohon kina kan kebun gitu kan, kalau pulang kayaknya kebun nih katanya. Pas kita ikutin dia sekitar 10 menit atau 15 menit gitu. Nah sekitar sekitar 15 menit 20 menitan ada bunyi rumput atau apa, jejak kaki itulah, kresek. Keluar seekor anjing. Wah saya kaget kan, bukan main namanya di hutan gitu kan. Ada seekor anjing kan, kaget gitu. Anjingnya coklat biasa, nggak hitam nggak gimana, coklat biasa. Nah beberapa saat kemudian keluar ada yang ngikutin si bapak-bapak pemburu.
dia bawa senapan, bawa seperti itulah ya, seperti orang pemburu aja gitu gimana. Nah terus kita ngobrol sama si bapak, wah perasaan kita di situ alhamdulillah gitu kan, ketemu orang gitu ya di hutan. Nah kita tanya-tanya, nah yang begonya kita itu malah nanya, bukan nanya jalan pulang, Malah jalan ke atas. malah nyari jalan ke atas nih, jalan ke atas kemana gitu. Iya. Nah kita ngobrol-ngobrol gitu sekitar 30 menitan lah, kita ngobrol sambil kalian ngerokok gitu kan ya. Ditunjukin lah jalannya, katanya lewati semak-semak ilalang yang tinggi dan beberapa gitu seperti rawa katanya di situ, lalu naik ke jalur naik gitu. Nah Tapi itu masih bisa masih bisa katanya, ada nggak dalam, enggak. jadi cuma rawa ya, rawa becek di Iya. gitu. Nah situ kita lewat situ terus nebas di situ nebas nggak ada yang bawa senjata tajam gitu kan, jadi pakai ya seadanya lah Iya, gitu. kayu-kayu gitu. Gitu tebas sampai nemu jalan ke atas. Nah di situ ada tali rapia. Nah ini bener nih pendakian jalurnya gitu kan. Udah seneng kita jalan. Pas kita jalan sekitar 5 menitan lah, nggak terlalu lama, nemu pohon tumbang gede. Oh mungkin kita berpikiran mungkin karena hujan besar gitu kan, Iya. pohon pisang juga kayak gitu terus longsor mungkin gitu. Ya, lagi musim hujan juga kan. Waktu itu 2013 itu. Nah saat itu nggak ngerasa apa-apa, tapi si Ujang itu pas ngeliat yang pohon tumbang itu seperti yang ketakutan, badannya kayak yang nggak menggigil tapi kelihatan kayak ngegetar gitu deh. Itu lihat sesuatu atau gimana? Kenapa bisa kayak gitu? Nah kurang tahu saya, karena nggak berani cerita lah, mungkin di dulu kan nanya juga kan, kita harus sopan santun lah Iya. gitu menjaga. Nah udah gitu lanjut terus jalan, masih dipimpin sama saya dan si Udin, si Ujang di tengah, si Rangga paling belakang. Jalan terus, nah pas sekitar 20 menitan atau 30 menit itu sekitar jam 12, sekitar jam 12 harusnya kan kedengar azan tuh di situ, harusnya kedengar azan, tapi yang kita dengar cuma azan ringtone di HP doang gitu, yang Itu jaraknya jauh di rumah warga atau gimana? nggak terlalu jauh sih, paling ya 10 menitan dari parkiran motor tadi gitu. Tapi kenapa bisa nggak terdengar gitu? Nah itu juga yang saya heran gitu, memang kan ibaratnya gunung di atas itu Ya. pasti angin kan ke atas harusnya kedengar gitu, Ya. tapi ini kok nggak kedengar gitu kan, saya heran gitu. Tapi saya nggak berani berpikiran macam-macam lah, saya positif nih, nggak mungkin anginnya nggak lagi kesini gitu. Iya. Nah langsung pas gitu teh, pas azan itu istirahat kan, pas mau ngelanjutin lagi perjalanan, si Ujang ini malah minta berhenti. Waktu berhenti itu ditanya kenapa, cina, wah saya udah nggak kuat katanya, udah lemes, sudah capek, sok aja kalau yang mau ke puncak aja nggak apa-apa katanya. Kata saya diginiin, wah jangan gitulah, kalau ke puncak ya ke puncak semua, kalau turun semua, kata saya tuh gitu. Biar bareng-bareng juga kan? Takutnya kan kesasar malah berabe kan, bagi Iya. dua tim gitu kan. Terus si Udin bilang, udah aja nggak apa-apa, yang lainnya ke puncak, saya sama si Ujang nunggu di sini, kita nggak akan kemana-mana, tapi saya nggak bakal stay di sini. Nah di situ, wah malah jadi ada sedikit debat tuh di situ. Terus kita rundingin lagi lah gimana mau perjalanan. Karena di sisi lain ada yang ingin ke puncak, karena kan belum pernah ya ke Bukit Tunggul gitu. Ya udahlah, jadi ada sebagian yang capek, ada sebagian yang ingin ke puncak, jadi ya, jadilah keputusannya itu 5 orang stay di tempat istirahat itu, yang 6 orang buat naik lagi ke atas. Karena kan kita penasaran gitu kan. Nah kita perjalanan ke atas sekitar kurang lebih 45 menit lah, 45 Ini menit. nggak terlalu jauh juga mungkin. Ya dari situ sebentar gitu, padahal Iya. pas saya sampai puncak juga itu ngerasa aduh kasihannya yang lain padahal dikit lagi gitu kan. Cuma ya udah, namanya rezeki mah kan beda gitu kan. Iya. Kita sampai puncak, ngobrol-ngobrol, alhamdulillah gitu kan, senang.
terus makan dulu, makan siang ya. Mungkin yang lain kan pada makan di tempat istirahat, tapi kita kan yang mau lanjut makan di puncak aja katanya. Makan di puncak, ngemil, ada yang ngerokok juga. Terus pas sekitar 25 menit mungkin ya makan, ngemil, ngerokok gitu. Ya kita foto-foto gitu kan. Kita foto-foto, pas foto-foto lihat, oh itu kayak rumah pohon ya gitu kan, dari background dari HP itu. Oh iya sepertinya rumah pohon tuh. Kita ke sana lihat, saya lihat, wah kata saya tanya, saya sedikit ngulung, apa bahasa Indonesia ngulung apa ya? Lamun. Nah sedikit ngelamun, karena saya lihat ada satu sosok di sana. Sok apa gitu? Kurang tahu ya, karena tidak semuanya terlihat, cuma rambut aja panjang gitu di jendela rumah pohon itu. Jadi nggak terlalu jelas. Terus dari jauh ada teman, wah ini tangganya rapuh gitu kan. Saya masih ngelamun tuh, posisi masih ngelamun gini berdiri. Terus ada si Rangga nepuk pundak, Sup kenapa? Oh enggak, ini kayaknya kita kalau naik ke rumah pohon bagus tuh buat foto-foto gitu kan. Nah tapi kan rapuh katanya ini. Nah ya udahlah, jangan, kita sini aja foto-foto. Kita foto-foto, terus yang salam-salam gunung dari kertas dulu kan masih boleh ya, dulu mah 2013 itu masih bebas gitu. Tapi kita tetap menjaga kebersihan, nggak buang sampah sembarangan. Nah waktu itu kita ini sudah foto-foto, langsunglah jalan pulang kan kasihan yang lain pada nunggu gitu kan. Nah kita prepare, masukin kantong semua peralatan, makanan, sampah juga dibawa. Terus turun ke bawah, posisinya tetap saya sama Udin depan, 4 orang lagi di belakang, sama Rangga yang paling belakang. Nah pas perjalanan turun emang agak sedikit licin turun. Nah si Rangga ini jatuh, tapi jatuhnya itu enggak jatuh kepleset ke belakang, itu enggak, ke depan. Saya dari depan kan lihat tuh, enggak, kenapa? Oh iya kenapa? Pas ditanya, oh nggak apa-apa, ini tadi kepleset. Dalam pikiran saya, kok kepleset, kok ke depan jatuhnya gitu kan. Biasanya kan ke belakang gitu ya. Saya lihat ranting nggak ada, batu juga nggak ada gitu. Iya. Kamu kenapa bisa jatuh gitu? Enggak, tadi kepleset aja. Dia bilangnya gitu. Mungkin nggak mau cerita lengkap juga mungkin. Ya udahlah, kita lanjut lagi kan di situ. Lanjut sekitar 45 menit lagi kan, sampai tuh tempat istirahat yang tadi. Kita ini dong kaget, ini teman-teman pada kemana gitu kan, kosong aja di situ. Kita bingung, ini teman-teman ke air dulu atau gimana kan, kita nggak tahu ya, takutnya kita lanjut jalan malah mereka nungguin gitu kan. Nah, kita bingung kan di situ. Udah tunggu aja dulu sebentar. Ya udah sebat dulu katanya, kata si Udin. Udah sebat dulu lah di situ, pada sebat. Nah udah gitu si Rangga ini nemuin kertas apa kira-kira? Kertas tulisan, kayaknya ditulis sama si yang 5 orang itu. Ditulis sama si 5 orang itu. Pas saya baca, kalian kalau mau udah pulang aja langsung, kita udah duluan ke bawah gitu kan. Oh ya udah, mungkin mereka nunggu di parkiran gitu kan. Nunggu di parkiran. Nah setelah itu ya udah kita lanjut, sebat udah beres, kita lanjut. Pas lanjut terus nemu yang pohon tumbang tadi itu yang di perjalanan yang gede itu, sekitar 5 meter lah dari jarak saya gitu kan, 5 meter. Saya langsung tiba-tiba diem. Kenapa? Berdua kan sama Udin, diem tuh ya, diem. Pas diem kita nggak ada pikiran mau gerak, karena ini mah pribadi saya gitu, nggak mau gerak atau gimana, saya juga nggak tahu kenapa. Itu diam aja di situ. Pas ketika saya mau gerak itu belum langkah udah ada suara kresek. Wah apa tuh, kata saya gitu kan. Pas mau ini, keluarlah seekor dari rerumputan sebelah kanan, naik ke pohon yang tumbang itu, naik seekor monyet, ternyata monyet hitam. Mungkin. Nah ya lutung kayaknya. Nah ketika itu kita, wah
kaget bukan main kan namanya, kita udah deg-degan keluar yang kayak gitu kan. Tapi itu kenapa bisa lari? Kayak dikejar apa gitu, sesuatu misalkan? Nah itu jadi pas kita mau ngelangkah lagi, pas mau ngelangkah baru beres satu langkah kerasa lagi suara, tapi ini suaranya beda, kayak lebih besar gitu si hewannya. Nah seketika keluarlah macan kumbang tuh ngejar si lutung. Wah saya kaget bukan main, cuma lemes, namanya lemes sampai gitu kan, lemes gitu. Pas ini kita diem agak lama, datanglah yang berempat yang di belakang itu nepuk pundak kita. Ya. Kenapa sudah pada diem? Oh enggak, kita nunggu kalian gitu, pada sambil napas agak ngos-ngosan gitu kan. Ya. Udah gitu kita lanjut jalan. Pas lanjut jalan kita lihat jam, wah udah jam 2:30 nih, bentar lagi asar gitu kan. Ya. Ya kita cepat-cepat gitu, cepat gitu, sampailah ke yang semak-semak yang rawa itu. Kita lihat pohon pisang yang tumbang gitu kan, tapi itu di situ si Rangga malah diam di belakang. Kenapa bisa jadi? Nggak tahu, saya juga enggak, ayo jalan, bentar katanya. Nggak tahu ngeliat apa tuh si Rangga. Wah disitu saya merinding. Udah gitu saya samperin lah si Rangga, ditarik, ayo enggak, kenapa kamu, kata saya itu. Udah gitu, oh enggak, ayo lanjut. Ya udah lanjut, kita lanjut jalan, saya sama si Udin jalan sampailah ke kebun pohon kina itu. Tapi kita kan nggak lewatin pohon kina ya, kita muter lagi ke ini jalan tadi. Beda jalur gitu tuh gimana? Nih yang tadi saya bilang, masuk lewat pohon kina tapi pulangnya nggak ada jalan gitu. Oh nggak ada? Jadi kita lewat yang muter tadi. Lewat yang muter tadi, banyaklah di situ yang saya lihat kayak sekelebat, tapi di belakang. Anehnya gitu, saya kan menghadap ke depan gitu, tapi saya ngerasa kayak banyak yang sekelebat gitu di belakang. Saya nggak mau cerita ke siapa-siapa, cuma ya udahlah jalan. Pas udah sampai yang aliran sungai itu tuh, yang air itu, sampai situ saya lihat, saya penasaran gitu, saya lihat sama si Udin, sok jalan duluan berempat gitu. Din, pas lihat ke belakang ini, wah, kok ada yang aneh ya, gitu kan. Kata si Udin, kamu ngerasa tadi ngeliat apa sih? Benar, tadi saya lihat kayak yang itu pohon 3, kamu lihat kan? Iya lihat. Tapi kok, udahlah, jangan diceritain di sini. Ayo kita pulang, udah mau ini maghrib katanya kan. Udah jam kan di 2:30 tuh, di perjalanan sekitar 30 menitan baru sampai kebun. Berarti kan udah jam 4-an lah itu ya. Udah jam 4-an udah asar gitu. Nah pas sampai kebun itu ada yang bapak-bapak pencari kayu bakar gitu lagi pada pulang gitu. Kok tumben tukang kayu bakar udah pada pulang, kan perasaan masih asar. Biasanya kan kalau yang kayu bakar gitu pulangnya mau ke senja gitu kan, mau maghrib gitu baru pada pulang. Kok ini masih asal udah mau pada pulang gitu kan. Kita lihat jam tuh, jam berapa? Jam 4, berarti sejam lagi lah sampai parkiran gitu kan. Pas kita jalan, gak kerasa tahu-tahu udah sampai parkiran. Kok cepet ya, kata si Udin itu. Wah perasaan kamu meren, kata saya tuh gitu. Pas lihat jam, itu saya merindingnya bukan main. Kenapa itu? Jam tiba-tiba 4:30. Padahal kan tadi bukan 5:30. Kita kan tadi jalan jam 4-an. Kalau sejam kan harusnya jam 5 mungkin, atau 4:30. harusnya sampai situ jam 5 pas gitu kan. Tapi kan kita perjalanan ngerasa cepat. Kalau cepat berarti kan ini 45 menit atau 30 menit, berarti kan 5:30 harusnya udah sampai gitu kan. Nah ini kok 5:30 gitu kan. Perjalanan serasa cepat tapi kok nyampainya lama gitu. Terus teman-teman yang di bawah pada bilang, pada lama ngapain sih di sana, kayak gitu kan. Nggak ngapa-ngapain, kita di puncak foto-foto 15 menit turun, kata saya gitu kan. Udah turun gitu, udah sampai pas adzan di situ, 5:30 adzan. Udahlah istirahat dulu katanya di pos satpam. Nah ngobrol lah sama satpam,
cerita tadi ke satpam itu, kita cerita tadi kita masuk pohon kina, terus kesesat di situ, ketemu pemburu gitu kan. Terus si satpam yang udah tua, ada satu lagi yang di dalam, kan kita ngobrol yang di luar yang bapak-bapak, ini ada yang kayak kakek lah, agak tua gitu. Udah lansia. Nah kata si satpam yang di dalam, wah dek, dulu juga pernah tuh ada yang kejadian kayak gitu katanya, kesesat ketemu pemburu katanya gitu. Wah, bukan yang pertama kayaknya. Iya, wah yang bener kek kata saya kayak gitu kan. Udah kakek sih bilangnya, wah yang bener kek, bener katanya. Wah ada mungkin, masa bisa cerita sama gitu kan. Kita semua merinding situ. Apalagi si Ujang tuh, si Ujang udah, ayo pulang kan. Bentar kan ternyata masih ada, tunggu dulu. Terus kata si Udin, udah kita sholat dulu maghrib baru pulang katanya, biar selamat di jalan ya gitu kan. Udah gitu malah ini si Ujang tetap kekeh, ya udahlah saya ambil keputusan, udah pulang, kita nggak akan bener di sini kan saya ada gitu. Kita pulang naik motor gitu kan, lewat perjalanan pohon kina banyak gitu, hutan perkampungan. Nah di situ ban bocor sekali tuh, ada ban bocor, kita ngedorong, ada tambal ban ditambal. Nah, terus jalan lagi, udah daerah Lembang mungkin ya, daerah Lembang ada yang bocor lagi tuh motor. Kata saya ini kenapa gitu kan, sampai si Ujang sial kan, kalau bahasa Sundanya gini, cek aing ge balik kan. Kalau bahasa Indonesia mungkin kata saya juga, udah pulang gitu, nggak usah lanjutin, malah pada ini katanya gitu. Ya kok pengen Ya kan namanya juga penasaran gitu kan. Ya udahlah, nggak usah debat di sini, kita pulang aja dulu gitu kan. Nah ketika udah pulang sampai rumah si Udin, kita sholat maghrib, karena pas beres maghrib langsung adzan isya, jadi sholat isya dulu gitu kan. Nah terus si Dadan sama si Rangga mungkin ya, bukan si Rangga, si Rafli, si Rangga si Udin sama si Rafli pergi buat nyari bakso gitu buat makan. Nah kita sisanya di rumah si Udin. Ketika di rumah si Udin kita cerita lah, ya kamu teh kenapa ya, saya tanya gitu. Wah saya dari pertama masuk udah nggak enak ya. Kayak ada yang jangan tapi kalian kekeh ingin naik gitu, padahal saya udah ingin turun gitu kan. Ya namanya juga penasaran, gimana Jang kata saya gitu kan. Terus pas ke puncak tuh yang berenam, pas ketika saya lihat itu ternyata nggak cuma saya yang lihat si sosok yang itu, semuanya itu yang lihat. Enggak, saya tanya siapa aja, saya cuma bertiga, saya, Rangga sama si Dadan yang lihat. Nah pas itu langsung ya udahlah, jangan cerita siapa-siapa lagi, ini tanyakan kita aja katanya. Nah udah gitu, terus saya tanya si Rangga, enggak, saya penasaran sama kamu. Kamu waktu di atas itu kepleset apa, kesandung apa gitu. Kata si Rangga, saya juga aneh. Padahal ada apa-apa itu. Kata Rangga itu nggak ada apa-apa, tapi saya kesandung. Terus sama saya diginiin, kenapa bilangnya kesandung ranting? Iya. Kan saya juga lihat nggak ada ranting gitu kan. Terus kata Rangga, jujur, ya saya juga aneh di situ, tapi karena takutnya yang lain malah pada takut, jadi saya nggak cerita gitu. Gitu ya udahlah gitu. Terus pas waktu saya diem sama si Udin tuh yang ketemu macan sama lutung, saya tanya, Din, kamu tadi lihat nggak? Gitu. Itu belum datang si Udin, masih beli bakso. Saya cerita ke yang lain, lihat lutung sama si macan kumbang itu, tapi yang lain pada nggak percaya. Di situ pada nggak percaya. Nanti aja tanyain ke si Udin kata saya gitu. Ya udah katanya gitu kan. Terus pas Udin udah datang, ditanyalah sama anak-anak, Din, kamu tadi kata si Yusuf nemu itu lutung sama macan kumbang? Ah enggak.
Itu dia tadi yang tadi pas sebelum pohon runtuh yang kita diem lama. Iya. Nggak lihat apa-apa. Nah saya di situ heran, wah. Padahal kan berdua ya. Iya saya berdua itu, jelas berdua itu. Tapi kok yang lihat cuma saya gitu kan? Kan aku mah nungguin kamu, katanya nungguin Yusuf jalan, aku nungguin di belakangnya gitu. Kan aku, ya udahlah. Itu mah kalian gak percaya ya udah, tapi saya lihatnya itu gitu kan. Iya. Tapi keke anak-anak pada nggak merespon itu. Sampai sekarang malah saya disebut si macan kumbang, padahal saya lihat gitu. Tapi sampai sekarang masih ya namanya anak-anak lah gitu kan. Nah terus ketika itu si Rangga bilang, tapi tadi penasaran nggak sih sama yang kata si Sapang gitu? Ngomongnya gimana ya? Katanya ceritanya sama persis gitu kan? Saya penasaran lah, Bukit Tunggul itu ada apa sih? Sejarahnya mungkin atau gimana gitu kan? Saya searching di Google Bukit Tunggul gitu. Pas searching, kita scroll, terus saya nemu satu judul. Judulnya itu 11 pendakian tersesat di Bukit Tunggul. Iya. Dalam hati, kok 11 orang? Terus saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 11 juga gitu kan. Tadinya nggak mau dibuka sama saya. Terus sama saya dibuka, pas dibuka, dibaca, ya saya baca sendiri gitu, baca. Itu namanya bulu kuduk, merinding semua itu. Ceritanya sama? Sama persis, dari tersesat, ketemu pemburu, terus yang ke puncak 6 orang, yang istirahat 5 orang, sama kejadiannya sama gitu. Kok bisa gitu? Pas saya lihat lagi, ternyata itu tahun 2009. Berarti beda 4 tahun. Ya kira-kira segitu. Terus sama saya kasih ke teman, nih baca. Iya. Wah itu langsung pada lemes itu sih. Bisa sama gitu ya cerita. Wah namanya bener lah di situ, pengalaman yang sangat berkesan. Setelah kejadian itu apa sih yang Kang Yusuf pikirkan itu? Mungkin apa ya, lebih ke memperhatikan kondisi teman mungkin di situ. Pengalamannya ya jangan egois gitu kan, belajar jangan egois, lebih mementingkan teman gitu daripada keinginan untuk ke puncak gitu kan. Terus sama persiapan yang kurang matang sih. Iya. Ya mungkin kalau udah ngerasa nggak enak mending jangan dilanjut gitu. Ya karena kan harus banyak faktor yang dipikirkan. Iya. Jadi kalaupun pergi bareng-bareng, pulang juga harus bareng juga. Nah itu salah satunya itu kita kan meninggalkan teman mungkin jadi masyarakat. Yang penting kan tujuan mendaki itu pulang selamat gitu. Iya. Iya. Karena puncak itu bonus lah ibaratnya kan anak-anak sekarang bilang seperti itu. Apa ada kejadian-kejadian aneh gitu setelah itu gimana? Mungkin nggak ada ya, cuma si pengalaman ini teh jadi apa ya, dasar dari pengalaman saya selanjutnya gitu ke gunung-gunung selanjutnya teh, pengalaman dasarnya di sini gitu. Tapi nggak ada perasaan kapok itu buat mendaki? Nggak ada sih, nggak ada kalau buat saya gitu. Iya. Tapi untuk teman saya yang namanya Ujang itu ada trauma tersendiri lah. Iya. Jadi diajak ke puncak enggak, tapi ada suatu momen diajak ke puncak dia mau. Jadi sekarang ya alhamdulillah udah sembuh gitu. Iya. Jadi sekarang mah kalau diajak juga mau gitu. Iya, alhamdulillahnya gitu. Guys, luar biasa sekali cerita dari Kang Yusuf. Jadi kalau boleh saya tambahkan, kalau kemana-mana jangan lupa berdoa dulu, biar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus yang kedua kita harus peduli sesama teman juga ya, Kang Yusuf. Ya. Kalau kita udah ngerasa nggak enak hati, mending jangan dilanjutkan gitu ya. Soalnya kan yang penting kita selamat. Ya. Betul. Mungkin dari Kang Yusuf ada yang bisa ditambahkan? Mungkin maaf sebelumnya tadi ada cerita yang tidak disampaikan. Ya. Jadi si Ujang itu ternyata nggak izin ke orang tuanya untuk pendakian itu gitu. Karena kan mungkin dia takut atau nggak diizinin atau gimana. Dia izinnya cuma
main saja di rumah si Udin gitu. Padahal wah saya ada rasa genek gitu, kok nggak izin ke orang tua, padahal kan ini maksudnya sedikit membahayakan diri gitu kan. Harusnya orang tua tahu gitu kan. Nah terus salah satunya itu izin orang tua. Kedua paling yang tadi kata Kang Yulian sebutkan, jadi pentingkanlah teman daripada ego sendiri gitu. Karena wah menurut saya fatal kalau mementingkan ego. Untung saja cerita tadi tidak ada yang gimana alhamdulillah, tidak ada yang terluka atau gimana ya, hanya mungkin kejadian sedikit pengalaman gitu. Nah segitu saja video kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Serta jangan lupa share ke teman-teman kalian biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.